Ya, sekarang kita masuk ke bagian guide yang writing middleware ya. Jadi middleware itu dibilang fungsi. Ya intinya fungsi sama kayak yang seperti yang kita buat sebelum-sebelumnya, tapi dia memiliki akses ke request object, request, respon, sama next fungsi next ya. Jadi ada fungsi namanya next. Kemudian, nah next fungsi itu adalah fungsi yang istilahnya ketika dia di invoke, ketika dia dijalankan, maka middleware bakalan lanjut ke fungsi berikutnya, middleware berikutnya lah gitu. Jadi middleware fungsi itu bisa bertindak, ya dia bisa ngelakuin kode apa aja sih, bisa ngejalanin kode apa aja, bisa ngebuat perubahan ya ke request dan respon object. Kan ada request dan respon object. Nah, si middleware ini bisa ngelakuin perubahan ke situ. Kemudian dia bisa mengakhiri request response cycle dan bisa manggil next middleware in the stack ya. Nah, jadi dia bilang kalau middleware yang saat ini maksudnya nggak disudahi, nggak diselesaikan, maka kita harus memanggil next fungsi ini untuk lanjut ke middleware berikutnya. Kalau nggak, aplikasi kita bakalan terus jalan, bakalan ujung-ujungnya hanging ya, be left hanging katanya. Ya, jadi ini detail middleware-nya ya. Ini biasa nih kayak kita kemarin-kemarin udah belajar. Ini kayak bikin endpoint biasa, cuma bedanya kan ada next ini kan. Kita bisa lanjut ke middleware selanjutnya. Nah, fungsi ini disebut middleware fungsi. Sebenarnya ini callback ya. Callback ini namanya disebutnya di sini middleware fungsi. Nah, ini callback argumennya. Ini request response next kayak yang kita udah bahas sebelumnya juga. Selanjutnya ini masalah version aja. Oke, nah ini contohnya. Ini kan contoh biasa yang kita udah lakuin ya kemarin ya, app get biasa nih di video sebelumnya. Kalau teman-teman ada yang belum ngikutin video sebelumnya, mungkin bisa ikutin dulu. Ini kita udah coba. Nah, kita bakal coba lebih ke sini. Kita buat sebuah variabel, kita buat sebuah fungsi middleware yang isinya adalah ini ada callback parameter request, respond, dan next. Yang isinya kita konsol log aja. Jadi ini ceritanya kita bikin middleware buat fungsi logger lah gitu, ngelog. Kemudian kita udah bikin, kita bakal ngegunain middleware itu pakai app use. Nah, sekarang kita coba ya. Kita coba. Ini kita nggak apa-apa di satu file dulu ya. Nanti kita sebenarnya bisa gini. Teman-teman bisa bikin, ntar kita bikin dulu sini middleware misalnya. Nah, teman-teman bisa bikin middleware sini, cuma sementara di sini dulu ya. Nah, saya mau sebelum katakanlah ini endpoint kita ya. Nah, ini closing endpoint lah gitu ya. Nah, saya mau misalkannya di sini ada middleware. Oke. Nah, misalnya di sini saya mau bikin variabel logger ini nih. Jadi saya bikin di versi terbaru udah nggak pakai var sebenarnya. Jadi ini kita bisa ganti semuanya jadi cons sebenarnya. Ini. Jadi kita bisa ganti jadi cons ya. Oke, cons atau let boleh lah. Tapi kalau yang sifatnya nggak berubah ya bikin cons saja. Nah, ini kita bikin mylogger. Namanya bebas ya. Kemudian kita ada function. Nah, di sini yang disebut function dari middleware itu. Nah, ini kita bikin rect next. Nah, di sini kita simple melakukan console log aja. Logget. Nah, baru selanjutnya kita next. Artinya apa next ini kalau kita jalanin, ini bakal lanjut ke sini, lanjut ke sini, lanjut ke sini gitu kalau next. Jadi kalau nextnya ini berarti lanjut ke endpoint sini, ke next fungsi lah gitu, next middleware. Nah, kita coba dulu ya. Saya jalanin dulu. Apa yang terjadi? Oh iya, kita lupa satu. Nggak apa-apa, ini ada app use ya. Buat pakainya app use, nama middleware ya. Dah. Kita coba log
localhost 3000 ya. Nah lihat, logitnya masuk, dia kemudian langsung next ke endpoint berikutnya. Atau kalau misalnya kita bikin users, yang terjadi adalah dia logout dulu baru ke users gitu. Jadi ini selalu jalan dulu baru endpoint berikutnya, pokoknya next ke endpoint berikutnya. Nah, atau ke middleware berikutnya. Bagaimana kalau ini saya matiin codingannya? Yang terjadi adalah ketika kita akses, dia muter terus. Nah, logitnya udah jalan. Ini yang dibilang will be hanging ya tadi ya. Jadi kita harus stopin. Maksudnya stopin gini, antara kita stopin prosesnya, kita nge-send atau ngebalikin respon apapun, nah, atau kita next ke berikutnya. Nah gitu ya. Oke, itu cukup clear ya, cuma bikin begini doang ya. Middleware bikin sebuah fungsi variabel yang isinya fungsi middleware, yang dalamnya ada callback parameter, istilahnya callback argumen. Di dalamnya kita cuma console log yang kita lanjut ke endpoint atau middleware berikutnya. Selanjutnya ini kita bisa terapin juga nih buat request time, sama kayak tadi, cuma bedanya ini kayak kita ganti aja sih request time. Nah di sini kita mau request, istilahnya di object request, ini kita mau tambahin sesuatu namanya request, mau nambahin satu property gitu, tambahin satu key lagi namanya request time. Kita isi dari date now. Now nya kita kecil, now kecil ya, gini ya, ini date titik ya. Nah selanjutnya next juga. Nah cuma di sini bedanya adalah kita bisa nih, kita bisa dapetin request time ini. Misalnya ini kan next, kenapa tuh error? Oh ya, mailogger nggak ada, kita ganti dulu. Nah ini kan the next, maka anggaplah kita lanjut ke index root sini ya. Nah kita lanjut ke index root sini. Nah di sini kita bisa dapetin nih, misalkannya recent rec dot apa tadi namanya, rec dot request time. So ya ini ya namanya sama kebetulan ya. Nah ini kita bisa dapetin nih, misalkannya kita akses di sini slash doang, nah meledak. Sebentar, slash dot send sebentar. Oh atau gini, jangan res dot send, ini biarin res dot render, titelnya kita ganti rec dot tadi request time. Nah yang kita bawa ini ya. Nah lihat, ini request time kita, cuma memang dalam bentuk masih yang nggak jelas aja kan, masih belum diformat kan. Cuma ini maksudnya dia adalah, intinya kita bisa ngerubah object request ini, parameter request ini jadi ada tambahannya lagi gitu. Kita bisa nyimpen data lah di sini di variable request, sehingga di middleware atau endpoint berikutnya kita bisa akses tuh data yang kita kirim dari middleware tersebut gitu. Gitu ya. Ini kita kembaliin lagi, itu buat contoh aja. Nah, bisa juga buat bikin validasi cookie gitu. Maksudnya ketika request cek dulu cookie-nya valid nggak. Kalau nggak ya lempar status invalid cookies gitu kan. Nah, nggak tahu errornya gini, throw new error gitu. Nah, itu sama konsepnya ya. Jadi saya nggak perlu kasih contoh lagi, teman-teman udah bisa lakuin sendiri. Sama kayak buat bikin error handler. Oke. Kurang lebih itu sih ya middleware ya. Cukup mudah sih sebenarnya. Nah, ini tambahan bagus. If you need middleware to be configurable gitu ya. Ngomong apa tuh le. Jadi intinya ya sebenarnya yang tadi saya bilang pertama, ini kan saya ada file middleware. Misalnya saya mau bikin request time middleware. Nah, misalkannya gitu. Saya bisa bikin saya bisa pisahin middleware ke suatu file. Nah, gitu kan. Nah, kalau kita misalnya ada butuh parameter, kita bisa tambah sini parameter 1, parameter 2, namanya bebas. Nih kayak gini option atau ngirim objek gitu kan. Tapi kosong pun nggak apa-apa sebenarnya. Selanjutnya kita tinggal return function. Ya. Nah, ini return functionnya sama request next ya. Kemudian kita next saja di sini misalkannya nih. Nah, anggapannya kita pindahin ini ya, fungsi request time ini ya. Nah, ini sebenarnya kita pindahin ke sini. Nah, sebenarnya ini kita pindahin ke file sendiri lah gitu. Bentar.
Oke, nah ini kita pindahin ke sini nih sebenarnya. Tahu ini terlalu menyebalkan ya. Nah, gini. Ini kita modul export. Kita export aja request time ya. Dah. Misalnya gitu ya. Dan selanjutnya di sini kita app use request time, tapi kita ambil request time ya. Kita import lagi itu istilahnya. Saya importnya di sini ya. Misalkannya di sini load middleware. Misalnya aja ya, ini saya tutup. Aduh. Nah, ini di sini kita tinggal cons misalkannya nama middleware request time ngambil dari mana? Dari middleware. Wih, ini kok mundur. Langsung ya middleware. Ini foldernya middleware. Ini di app harusnya langsung ya. Ini kita gini middleware. Dah. Nah, ini kita bisa langsung panggil gini. Nah, save. Nah, kita lihat sama nggak ya hasilnya ya. Tuh, harusnya kita uji di sini, kita jalanin aja ya. Waktu request adalah tag request time. Nah, kalau jalan dia harusnya di log ada ya. Jalanin. Nah, ya, jalan middleware. Cuma bedanya lebih rapi gitu, kita buat sebuah folder, terus middleware sesuai fungsinya, terus nggak penuhin app sini juga ya. Sama endpoint juga bisa begitu kan. Nah, index root kita pindahin ke roots gitu ya. Jadi gitu. Oke, mantap.